Kawan Brin, kalian tahu nggak ini alat apa? Aku beri waktu 5 detik, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ding ding ding, yang menjawab alat charger mobil listrik, kalian benar. Ini adalah Sonic, inovasi charging station mobil listrik tipe fast charging yang dikembangkan oleh Brin. Sonic memiliki dua jenis, Sonic AC dengan rating daya maksimum 22 kW untuk pengisian daya arus bolak-balik, dan Sonic DC dengan rating daya maksimum 50 kW untuk pengisian daya lebih cepat menggunakan arus searah. Cara pakainya gampang, tinggal sambungkan plug charger ke mobil dan nyalakan mesin charging station. Saat daya terisi penuh, alat akan otomatis mati. Sudah deh! Fasilitas ini bisa kalian gunakan dengan gratis loh, syaratnya hanya nomor seri KTP kalian. Tempelkan iktp pada ponsel NFC, maka nomor seri iktp kalian akan terlihat. Nah, kirim nomor seri iktp kalian ke nomor berikut. Setelah diverifikasi, kalian dapat menggunakan fasilitas ini secara gratis hanya dengan scan barcode. Ada beberapa lokasi pengisian, salah satunya di Gedung BC Habibie Tamrin, Jakarta Pusat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, live from Studio 3, Technovision TV, di mana segala informasi mengenai teknologi dan inovasi bisa kamu dapatkan di sini. Baru-baru ini, Brin meluncurkan charging station untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Oleh karena itu, kami dari Technovision TV mengundang beberapa narasumber untuk berdiskusi mengenai ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Narasumber yang pertama, kita mempunyai seorang profesor riset di bidang teknologi dan inovasi, Prof. Prisla Kamil. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya, Prof. Di sela-sela bisa hadir. Terima kasih banyak, Prof. Lalu narasumber yang kedua, kita hadir dari seorang aktivis lingkungan yang sangat gencar sekali mengkampanyekan net zero emission carbon. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Ibu Dr. Nur Fitri Abdul Ghafur. Ya, terima kasih undangannya. Sama-sama, Bu. Lalu, untuk melihat sisi lain dari ekosistem kendaraan listrik, kita kedatangan seorang pengusaha terkenal di bidang kendaraan listrik. Selamat datang Ibu Rio Salim. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya di sela-sela meeting dengan perusahaan Korea ya, Bu. Saya dengar. Oke, mengingat materi kita di awal bahwa Brin baru saja meluncurkan charging station untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Saya ingin mendengar pendapatnya dari Prof. Prisla. Apa sih urgensi pengembangan kendaraan listrik yang ada di Indonesia, Prof? Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi semangat utamanya tentu saja untuk menurunkan tingkat polusi ya yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Nah, itu sebenarnya dicanangkan sudah lama sekali, sekitar tahun 2012 itu diprakarsai oleh Pak Dahlan Iskan ya, saat itu menjabat Menteri BUMN. Ya. Tetapi saat itu respon masyarakat Indonesia itu masih pesimistik sehingga tidak berkembang gitu. Nah, tahun 2019 pemerintah Indonesia lewat Presiden Jokowi itu sudah mengeluarkan peraturan presiden yang baru agar perkembangan kendaraan listrik dan ekosistemnya itu bisa ditingkatkan dengan cepat. Nah, itu bertepatan juga dengan dicoretnya Indonesia sebagai list negara berkembang di World Trade Organization, sehingga kita sudah memiliki tanggung jawab sekarang untuk mengikuti negara-negara yang sudah lebih dulu mendukung ekosistem ini untuk ya menyelamatkan lingkungan kita. Begitu, Mas. Jadi urgent sekali. Kita sebenarnya agak terlambat, tapi ya lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali. Baik, saya ingin sedikit menggarisbawahi pernyataan Prof yang terakhir untuk lingkungan kita gitu ya. Berarti memang urgensi dari kendaraan listrik ini cukup tinggi di Indonesia ya, karena mengingat
terjadi polusi yang begitu meningkat dari tahun ke tahun gitu ya, Prof ya. Nah, Betul sekali. masalah polusi ini, saya ingin bertanya dengan Ibu Nur Fitri Abdul Ghafur selaku aktivis lingkungan, apakah betul nih Bu, penggunaan kendaraan listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sekarang ini lagi digadang-gadangkan kendaraan listrik ya sebagai kendaraan masa depan atau yang disebut dengan green transportation, di mana penggunaan mobil listrik itu diharapkan dapat ikut mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Memang mobil berbahan bensin menghasilkan emisi berupa gas karbon yang kita tahu ya, yang tidak hanya buruk bagi lingkungan, namun juga bagi kesehatan manusia. Salah satu kelebihan mobil listrik ketimbang mengeluarkan asap ke udara, seperti mobil berbahan bakar bensin, pemakaian mobil listrik memang bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan satu mobil listrik itu bisa mengurangi pencemaran hingga 4 sampai 5 metrik ton gas rumah kaca. Wah, cukup besar ya. Iya, sisi positifnya seperti itu. Nah, namun di sisi lain adalah baterai yang digunakan mobil listrik terbuat dari elemen tanah jarang, misalnya seperti litium ataupun nikel, di mana pastinya ada aktivitas penambangan yang dilakukan dari sini. Selain aktivitas penambangan yang kita tahu ini menghasilkan pencemaran yang masif, juga penggunaan baterai dari kendaraan listrik ini yang harus kita perhatikan jika masa berlakunya telah habis. Nah, butuh berulang atau recycle. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini ada fakta menarik ya, bahwa terjadi kontradiktif penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Di satu sisi menurunkan emisi gas rumah kaca, di satu sisi terjadi penambangan gitu ya, yang justru bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof. Trisla nih terkait dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Fitri. Bagaimana pendapat Anda, Prof, mengenai proses penambangan baterai tersebut? Ya, itu terima kasih. Menarik sekali ya concern-nya dari Bu Dr. Nur Fitri. Itu tepat sekali ya. Jadi memang selain efek positifnya, efek negatifnya juga harus kita pertimbangkan gitu dalam mengembangkan kendaraan listrik ini. Nah, di BRIN sendiri kami terdiri dari periset dari berbagai bidang. Nah, dan dari kompetensi itu sebenarnya kita bisa mereview atau kita bisa menguasai industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Misalnya untuk penambangan, memang akan terjadi potensi kerusakan lingkungan di sana yang potensinya masif sekali seperti yang Bu Nur Fitri katakan gitu. Tetapi di sisi lain kita yang punya nikel. Jadi kandungan nikel Indonesia itu sangat banyak, dan kalau tidak dimanfaatkan itu potensi yang akan sayang gitu apabila tidak dimanfaatkan. Sehingga yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah kita olah sendiri. Jadi apabila kita olah sendiri pertambangannya, kerusakan lingkungannya itu kita bisa kontrol sekecil mungkin. Itu berbeda dengan apabila kita hanya mengizinkan pihak luar menambang, itu kontrol kita sangat terbatas. Jadi itu untuk poin 1 ya, untuk penambangan. Poin kedua, untuk recycle baterai. Nah, itu juga masalah yang dialami bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain yang sudah memiliki ekosistem yang lebih kuat, itu tetap jadi masalah. Nah, dari BRIN sendiri ada tim riset yang sedang mengembangkan cara merecycle baterai tersebut, baterai litium terutama, sehingga logam-logam yang langkanya, yang preciousnya bisa kita ambil dan komponen lainnya bisa kita olah sehingga akan aman untuk dibuang, tidak mencemari lingkungan.
Begitu, Mas Hendra. Baik, terima kasih banyak. Sangat menarik jawaban dari Prof. Rizwan. Saya melihat di situ bahwa di BRIN sendiri, sebagai seorang peneliti, terjadi kolaborasi ya, baik dari hulu maupun sampai hilir, untuk menanggulangi masalah yang akan disebabkan oleh kendaraan listrik ini. Dan di situ menjadi concern juga bahwa ini sebenarnya ada ekosistem secara ekonomi ya, yang diakibatkan dari kendaraan listrik ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Rio Salim selaku pengusaha kendaraan listrik ternama di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih Bu masyarakat terhadap kendaraan listrik ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menyambung pernyataan dari Bapak Dr. Prisla, tadi adanya hulu dan hilir industri untuk lithium, dari kami, para pengusaha, itu pastinya sangat mendukung karena adanya lithium, penambangan lithium di lokal, skala lokal itu akan meminimalisir harga jual dari mobil listrik itu sendiri. Seperti sekarang kita ketahui, kita semua impor dari China. Dan itu yang membuat mobil listrik mahal, di atas 500 juta. Apabila kita turunkan ke harga 250-300 juta di masa yang akan datang, pasti itu akan menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat Indonesia. Baik, berarti memang masalahnya masih di harga jual ya Bu ya, kendaraan listrik ini. Tetapi animo masyarakat itu sebenarnya cukup tinggi. Mereka cukup antusias ya menyambut kendaraan listrik ini. Baik, baik. Saya ingin beralih ke Ibu Nur Fitri, Dr. Nur Fitri. Menurut Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung green transportation gitu ya. Menurut Ibu, apakah kampanye green transportation menuju net zero emission masih realistis di Indonesia? Iya, baik. Menurut saya itu masih realistis, akan tetapi maksudnya kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan ini perlu terus dilakukan, walaupun ada sisi positif dan negatifnya, namun harus pula diikuti dengan ya langkah-langkah inovatif dan solutif agar supaya faktor-faktor yang memungkinkan masih memberi celah bagi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di tempat lain itu terminimalisir, sehingga mungkin perlu ada regulasi yang disiapkan agar limbah baterai dari mobil listrik ini tidak menjadi masalah yang baru yang nantinya akan merusak kembali lingkungan ini. Iya, ya. Baik. Berarti memang ekosistemnya harus dibangun ya, dari hulu ke hilir, bagaimana pengolahannya. Iya. Benar, benar yang dikatakan Pak Dr. Prisla. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya ingin mendengar jawaban Ibu Rio Salim selaku pengusaha mengenai green transportation ini. Dalam ekosistem, dalam bidang ekonomi, apakah ini realistis Bu dibangun? Baik, untuk saat ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan Bapak Dr. Prisla, 10 tahun lalu mungkin kita masih pesimis melihat adanya kendaraan listrik, tetapi sekarang sudah terbukti, dan mungkin saya kira 10 tahun yang akan datang, ini semua bisa terjadi, Mas. Kami sudah berhasil menjadikan mobil listrik itu mobil dinas untuk beberapa elemen pemerintah seperti para anggota DPR dan Kemenhub itu sendiri, dan mungkin yang lebih terbaru itu Gubernur Jawa Barat, beliau sudah juga ikut ya membeli mobil listrik sehingga mereka bisa menjadi contoh untuk masyarakat melihat bagaimana safe ya ke depannya. Dan untuk itu Mas, satu lagi ya. Untuk transportasi umum, kita sudah menggandeng Grab dan juga Transjakarta. Oh, fakta yang menarik ya, Bu ya. Tuh. Jadi masih sangat optimis. Oh. Jadi jangan menyerah begitu ya untuk
riset dan inovasi dari pemerintah kami akan sangat dukung, karena itu juga akan mendukung ekosistem yang akan kami bangun maksud kami, khususnya untuk charging station ya. Jadi itu yang akan, betul, kami sangat menunggu inovasi-inovasi terbaru dari tim Bapak Prisla. Demikian. Terima kasih banyak Bu. Berarti pengusaha ini juga sebenarnya sangat mendukung ya pelaku riset, para periset ini untuk terus mengembangkan kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Rios, karena tadi kan animo masyarakat cukup tinggi nih Bu. Berarti kita harus memikirkan jika kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi layanan purna jualnya itu seperti apa sih Bu? Ini kendaraan listrik, apakah berpotensi bagus atau tidak? Baik, untuk purna jual merek Tesla sendiri itu sebenarnya baru masuk Mei tahun ini. Jadi servis itu full sudah mereka integrasikan dengan di pusat. Sementara untuk mobil Hyundai dari Korea Selatan itu kita baru tekan kontrak Maret ini untuk bisa memproduksi sendiri mobil-mobil kendaraan listrik di Indonesia. Jadi pastinya kita sangat positif, optimis begitu ya ke depannya. Apa tadi Mas pertanyaannya? Bagaimana potensi layanan purna jual ke depannya, Bu Rios? Maaf, tadi ada turbulen. Sebagai pengusaha. Oh. Baik, ya pasti kami sudah ada kontrak sendiri dengan beberapa negara, dan kedepannya sudah akan kami persiapkan layanan purna jual yang diharapkan oleh para pembeli seperti itu. Salah satunya adalah fast charging station begitu ya. Ya, yang akan didirikan tidak hanya di kota-kota besar dan tol-tol besar di Pulau Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Sepertinya sedikit mengalami gangguan sinyal karena sedang berada di pesawat Bu ya. Baik, sangat menarik sekali para pemirsa Technovision TV. Kita melihat dari potensi ekonominya, potensi pengembangan teknologinya, dan tentu tidak melupakan potensi dari lingkungannya. Saya ingin mendengarkan closing statement dari Prof. Prisla melihat perkembangan ekosistem kendaraan listrik ini di Indonesia. Silakan Prof. Sebelumnya saya senang sekali. Jadi ternyata dari berbagai kalangan masyarakat ini ternyata sudah mulai positif responnya terhadap kendaraan listrik. Nah, yang perlu diingat adalah, atau semangat kami lah dari BRIN adalah kita harus meningkatkan tingkat penggunaan resource dalam negeri gitu. Jadi karena negara Indonesia itu kaya, jadi sebisa mungkin kitalah yang mengatur resource-nya, kita yang mengatur pengembangannya, bahannya dari kita, teknologi dari kita juga yang pakai. Kalau bisa nanti semangatnya atau harapannya kita bisa ekspor juga mobil buatan Indonesia. Nah, dari BRIN ini sebenarnya ada 2 langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut. Satu, internal BRIN sendiri, kami berusaha untuk mengembangkan teknologinya dari hulu ke hilir, dari penambangan yang ramah lingkungan sebisa mungkin, sampai ke charging station ya sebagai salah satu layanan purna jual. Selain itu, BRIN juga memberikan atau mengatur skema funding untuk masyarakat di Indonesia, aktivis atau peneliti lain, misalnya di universitas atau di industri yang ingin berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembangkan kendaraan listrik ini. Salah satunya misal dengan funding prioritas riset nasional, itu kendaraan listrik. Nah, di sana
kalau hanya BRIN sendiri, mungkin kami bisa melakukan sesuatu, tapi kalau seluruh komponen masyarakat Indonesia yang ikut membantu, saya kira harapan ini bukan ya bisa kita capai dengan waktu yang secepat mungkin. Begitu, Mas Hendra. Baik, terima kasih banyak Prof. Closing statement-nya yang begitu optimistik ya terhadap kendaraan listrik ini bisa kita kembangkan dan kita bisa mengatur baik dari sisi ekonominya, sisi teknologi, dan sisi lingkungannya. Terima kasih banyak untuk para narasumber pada malam ini, Ibu Dr. Nur Fitri dan Ibu Rio Salim. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Penggunaan kendaraan konvensional atau kendaraan listrik kembali lagi pada preferensi para pemirsa Teknovision. Saya Hendra, sampai jumpa di acara wawancara selanjutnya. Ciao.